Artinya, kami bukan sebagai kontraktor bikin jalan dari permukaan ke bawah, Pak. Bagi kami bahwa kami mesti menemukan prognosa itu dengan optimasi drilling. Kami tidak hanya, nggak ketemu, kami hanya bikin jalan dari atas ke bawah. Oh, that's not us. We have to be sure that we are optimized in doing drilling box sehingga itu prognosa ketemu. Karena ketika satu titik di satu kedalaman, di satu formasi oleh geological and geofisik itu sudah melalui suatu kajian. Apa kabar sahabat transportasi Indonesia? Ketemu lagi kita dalam sebuah kegiatan, sebuah acara sahabat transportasi Indonesia online. Nah, sekarang ini saya ingin menggambarkan sosok yang berikut ini akan saya perkenalkan kepada Anda. Sahabat lama, saya ingat dengan sebuah proverb, sebuah pepatah dalam bahasa Inggris. The opportunity did not knock until I build a door. Sebuah kesempatan tidak akan pernah mengetuk sampai saya membangun sebuah pintu. Jadi pintu harus dibangun dulu supaya ada terdengar ketukan. Artinya kita harus create satu kesempatan. Inilah sosok yang ingin saya perkenalkan, Tito Loho. Apa kabar Pak Tito? Baik, sehat selalu Kak, kita semua. Sehat kan? Waduh, kalau melihat begini saya rasanya agak iri dengan beliau. Steady, safe, selalu fitness Pak? Ya, olahraga perlu karena kita perlu kesehatan ya, apalagi di era sekarang ini di tengah pandemi masih ya, maka daya tahan tubuh harus kita jaga, asupan gizi berimbang ya, nggak boleh stres. Nggak boleh stres. Ya, nggak boleh stres ya. Mungkin stres perlu, tapi harus di manage. Ya, tadi kata Pak Irwan mengatakan bahwa bisnis harus ngetuk pintu. Nah, kadang-kadang ngetuk bikin pintu ini stres juga kan, Pak. Betul. Ya, tapi kan ya, tapi itu justru seni yang membuat kesempatan, Pak ya. Betul. Karena kalau tidak ada gebrakan, ya di sektor transportasi yang demikian dinamis kita nggak ada gebrakan, lesu juga, Pak. Bisa sakit juga. Betul. Kira-kira begitu, Pak. Bagus. Pak Tito Loho adalah seorang yang sangat brilian. Kalau seandainya bicara tentang transportasi, ini tempatnya. Bicara tentang energi, beliau juga paham. Bicara tentang panas bumi, pemboran panas bumi, minyak dan gas. Waduh. Sebuah acara dulu yang sangat terkenal, How to Make Things. Beliau sebagai hostnya. Artinya beliau tahu bagaimana cara membuat create sebuah hasil produk energi. Nah, kalau bicara soal ini, beliau juga saat ini sebagai Presiden Direktur Tender Indonesia ya Pak? Iya, betul. Yes. Tender Indonesia. Ya, dan Pak Tito Loho ini, beliau adalah Presiden Direktur dari Tender Indonesia. Jadi beliau menginformasikan dan memberikan daripada saya memberi keterangan lebih baik Bapak memberikan penjelasan tentang tender di sini apa Pak? Oke. Jadi dua kata Tender Indonesia. Tender terkait dengan tender proyek ya. Indonesia ya di Indonesia. Ini menarik karena Indonesia ini kan suatu negara yang besar dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa kaya ya. Wilayahnya juga besar, penduduknya juga banyak dan dalam kondisi yang terus-menerus membangun. Nah, Tender Indonesia tentu menyuarakan, menginformasikan tender proyek di semua sektor ya. Ada sektor migas, tambang, power plant, infrastruktur, agroindustri, ada fishery, ada plantation di situ, ya hilirisasinya juga ada misalnya telecommunication, property, ya tendernya proyek semua itu pembangunan kita informasikan tendernya, proyek-proyek situ. Yang menarik tadi Pak Irwan mengatakan satu kata transportasi, ya. Kenapa? Kita tahu bahwa bolehlah Indonesia punya ikan yang banyak, tambang yang banyak, migas, macam-macam. Hasil alam yang banyak. Tapi kan mesti dikirim Pak, mesti diangkut. Ya. Orang kalau bicara transportasi, kebanyakan orang pasti bicara mengenai kendaraan mobil kecil, ya, lifestyle. Sekarang banyak juga yang mengatakan electric vehicle, mobil listrik, EV. Ya, motorcycle, ya. Paling jauh orang bicara mengenai bus umum, bus antar kota, antar provinsi, ya. Tapi banyak yang orang nggak paham bahwa ada sektor transportasi yang disebut bukan sekedar komersial transportasi seperti kita lihat truk,
tapi kita mengatakan yang heavy duty. Transportasi industrial. Transportasi di sektor offshore migas. Ya, transportasi di sektor mining. Transportasi di sektor plantation. Ya, transportasi di sektor project. Membangun jembatan, Pak, di Papua. Apakah dibikinnya di Papua? Enggak. Bikinnya bisa di Gresik, bisa di Karawang. Itu mesti dikirim, Pak. Logistik. Butuh transportasi, Pak. Dan transportasinya tidak hanya satu jenis. Oke, masyarakat sering melihat bahwa ada heavy duty truck. Dump truck sering lihat. Tapi mungkin nggak banyak yang pernah mendengar namanya multi-axle. Ya, itu peluang bisnis luar biasa di multi-axle. Itu yang bisa mengangkut, bisa dirangkai. Satu multi-axle katakanlah 4 roda, kayak lori, bisa dirangkai, disesuaikan, Pak. Dan itu kadang-kadang digerakkan dengan remote control, ada juga pakai tractor head, dan lain sebagainya. Belum lagi kita cerita mengenai offshore migas. Operation. Ada banyak kapal di situ, Pak. Dan kapal termasuk daripada transportasi. Untuk ngangkut kru, ada crew boat, berbagai ukuran. Biasanya speed yang diperhitungkan dan kapasitas penumpang. Ya, itu crew boat. Butuh bisnis. Ketika untuk bawa barang, supply, pipa, peralatan, dan sebagainya, ada namanya platform supply vessel. Ya, biasanya luas deck yang menjadi kunci daripada kapal cepat speed juga, tapi lebih kepada luasan deck, muat daya angkut. Big vessel. Nah, ketika ada lagi untuk diving, ada lagi DSV, diving support vessel. Dan biasanya itu memiliki crane untuk menurunkan unit, ada kontrol juga namanya remote operating vehicle, bahasa umumnya robot bawah air, Pak. Karena sekarang pekerjaan diver tidak lagi dilakukan manual oleh orang. Ya. Ketika kita bicara lagi, kalau pasang pipa di tengah laut, ada lagi namanya accommodation barge, hotel apung. Untuk operasional sendiri, ada lagi yang paling konvensional atau traditional boat yang namanya AHTS. Anchor, handling, tug supply. Dia bisa untuk lego jangkar, mindahin jangkar, kalau rig, platform dan sebagainya, dia butuh winch khusus. Anchor handling. T-nya tug, dia bisa narik, Pak. Nih, di baju saya. Kapal narik rig, pindah dari satu sumur ke sumur sebelahnya. Di laut, kalau di darat mungkin boleh pindah oleh truk. Kalau di laut tarik oleh kapal. Supply, dia juga bawa berbagai macam peralatan, pipa, jangkar, bahan makanan dengan laut ya. Nah, jadi yang seperti ini yang kita sebut sebagai industrial transportation. Baik, tadi Bapak sudah masuk transportasi industrial. Seperti kita ketahui, transportasi ada pribadi, transportasi angkutan umum, transportasi industrial. Nah, Bapak langsung masukin di transportasi industrial. Oke, kalau kita bicara khusus di segmen ini. Mengapa menarik transportasi industrial pada kondisi perekonomian saat ini, Pak? Menarik, pertama karena terjadi shortage. Shortage dari supply? Ya. Khususnya di bidang apa nih? Kalau kita lihat, Indonesia ini kan apa sih komoditasnya? Tambang. You name it lah ya. Yeah. Ada timah, ada batu bara, ada tembaga, ada nikel. Tadi kan mesti diangkut. Khususnya yang volume besar, itu adalah batu bara dan nikel. Volumenya besar. Diangkut di lokasi tambang, butuh heavy duty truck. Ya, dan yang diangkut itu nggak hanya hasil tambang, Pak. Tanah singkapannya juga. Dan ingat, dalam teori tambang itu ada stripping ratio. Untuk mendapatkan 1 ton bahan tambang itu mungkin harus mengupas 10 ton batuan atau tanah ungkapannya. Itu mesti diangkut semua, Pak. Yang tambang tadi bahannya batu bara atau nikel diangkut untuk dijual atau untuk diproses, yang singkapannya untuk didam di area dumping area. Itu sibuk, Pak, angkut 24 jam sehari. Dan di tambang itu tidak seperti yang kita lihat di konstruksi bangun jalan tol, yang alatnya tidak terus-menerus beroperasi 24 jam. Ya, di tambang itu 24 hours a day. 365 days a year.
Sehingga lifetime daripada truk itu, You get the point, Pak. yes. Lifetime-nya cepat habis, bannya cepat habis, bak truknya juga cepat aus. Oke, kondisi ya. keadaan saat ini. Nah, Apakah supply dari truk itu berkurang atau gimana? terganggu, Pak. Di tengah Terganggu. COVID ini memang terjadi anomali ketika banyak logistik yang terhambat, akibatnya supply dari luar negerinya juga terhambat. Oke. Di Indonesia-nya ditambah lagi dengan problem kemarin waktu PPKM tinggi di mana Iya. gasnya untuk medis semua, dan kita tahu industri perakitan itu kan butuh ngelas, dan las itu butuh gas. Ketika gasnya nggak ada, stop juga itu industrial plan-nya, ya. Akibatnya terganggu. Sementara tambang 24 jam, Pak. Jadi sekarang orang di tambang itu kejar-kejaran untuk pengadaan berbagai peralatan, dan yang shortage itu nggak hanya di Indonesia, Pak. Di Afrika Selatan, yang tempat-tempat tambang, di Afrika, di Australia, semua juga berebutan alat. Jadi harganya semua jump up, Pak. Oke, di dunia mining berarti saat ini ada shortage daripada supply untuk transportasi hasil alam kaitan dengan truk ya. Apakah di sektor yang lain juga ada seperti itu? Ada. Di sektor laut lain lagi ceritanya, Pak. Gimana itu? Menarik juga nih. Jadi ini menarik. Oke. Banyak pengusaha perkapalan tiba-tiba motong kapal. Maksudnya scrap. Scrap. Gimana ceritanya nih? Apalagi kalau kapalnya terkait dengan yang disebut sebagai kapal pesiar. Bukannya karena kolaps, karena harga, ini saya kasih gambaran, Pak. Pada 2014 lalu, harga kapal baru itu jatuh seharga besi bekas. Bisa bayangin, Pak. Wajar dan sebuah keadaan bekas menjadi harga besi bekas. Iya, Wajar. jadi kapal-kapal yang masih ngapung, masih kerja, dihargain hanya harga besi tua 2014. Besi tua. 2014 ya. Di 2021, harga besi tua, yang besi tua teronggok seharga kapal baru, Pak. Jadi ada pengusaha yang sibuk beli kapal untuk dipotong, Pak. Bukan karena bankrupt, tapi Bukan. karena harga scrap lebih tinggi. Tinggi. Daripada susah cari angkutan, nanti juga belum tentu dibayar sama yang angkut. Dia bikin udah gua scrap aja. Jadi ada satu pengusaha Indonesia Iya. ya yang dia mengadakan kegiatan jual beli kapal second. Kalau saya tidak salah, dia mainnya global ya, nggak hanya di Indonesia marketnya ya. Dia melakukan transaksi jual beli kapal orang Indonesia, Pak. Di the whole, tapi mostly in Indonesia, 400 kapal waktu tahun 2021 ini, Pak. 400 kapal. Itu dijadi scrap. Mostly jadi scrap. Mesti jadi scrap. Dan dia banyak membujuk pengusaha perkapalan untuk jual ke dia, untuk di scrap sama dia. Dan kalau yang suka traveling di luar negeri, yang kapal-kapal yang terakhir kali itu namanya Fantasy of the Sea. Kapal yang 7 dek atau 8 dek pesiar, yang masih relatif baru 2-3 tahun, di scrap, Pak. Karena menguntungkan sekali, bukan dia bangkrut. Sebenarnya dia agak aneh dan anomali juga berkaitan dengan bisnis. Karena kok scrap mahal harganya seharga baru. Nah sekarang saya mau menanyakan apa kira-kira penyebabnya itu, Pak? Saya curiga satu hal, kenapa komoditas itu terbang tinggi. Kita tahu bahwa China dan Amerika kan perang dagang lama tuh zaman Donald Trump tuh. Ya. Sehingga ekonomi tertekan, pertumbuhan ekonomi dunia tertekan, dan produsen-produsen besar termasuk produsen tambang waktu itu berusaha survive dengan cara mengikat kontrak jangka panjang, Pak. Antara produsen dengan pembeli mengadakan kontrak jangka panjang. Ciri khas kontrak jangka panjang, terjadi pengamanan rantai pasok, tapi harga mepet. Ya dong jangka panjang, Pak. Kalau saya dengan Bapak deal jangka panjang, tapi safe. Masih safe ya. Berapa tahun ke depan income revenue aman, tapi untungnya kecil. Ya dong. Ya kan? Ya kayak tabungan deposito kan. Bunga kecil tapi aman, jangka panjang, deposito setahun gitu kan. Oke. Nah, ketika terjadi pemulihan COVID ini, ada spike, Pak. Ada permintaan sesaat yang tinggi tapi nggak bisa dapat pasokan karena hampir kapasitas tadi sebagian besar untuk dedikasi kontrak jangka panjang. Nah, yang spike kecil ini yang orang berani beli dengan harga tinggi dilihat oleh si produsen. Wah, ini menarik juga nih. Butuh duit nih habis pemulihan COVID kan. Jadi dia quote unquote selingkuh. Menyisikan sebagian kontraknya untuk ngisi ke pasar spot. Event sudah ditandatangani. Iya, dia belok-belok dikit lah, ya, gitu kan. Agak nakal-nakal dikit.
konsumen yang tadinya mendapatkan kontrak jangka panjang kaget juga karena permintaan, karena pemulihan ekonomi tiba-tiba naik permintaan, sementara jalur supply dia kok si supplier ini rada-rada berkurang. Mau nggak mau dia main di pasar spot juga. Nambah kisru, Pak. Maka batu bara terbang harganya. Ya kan? Jadi ini adalah distorsi pasar, Pak, yang mungkin belum pernah fenomena ini emang belum pernah ditemu seperti COVID kan. Within 100 years kita nggak pernah ketemu pandemi. Ketika kita ketemu pandemi, dunia juga nggak siap, nggak ngerti apa fenomena ini, termasuk sekarang di sisi ekonomi distorsinya juga orang nggak ngerti apa yang terjadi kan. Jadi waduh kok tiba-tiba batu bara megang menjadi harga rekor sepanjang sejarah manusia. Bisa lebih dari $200 per ton batu bara. Itu nggak pernah terjadi, Pak. Nah ini fenomena-fenomena ini terjadi di semua komoditi yang saya pikir salah satu yang memicu adalah tadinya banyak kontrak jangka panjang, hampir whole capacity untuk jangka panjang, ada spike permintaan yang meloncat, itu yang berusaha dipenuhkan bagaimana caranya daripada para produsen ini kan, sehingga harga-harga naik gila-gilaan. Baik. Nah, itu nampaknya bagus sekali ya. Artinya ada dinamisme, tapi ada juga kesempatan, ada blessing in disguise. Iya, gitu, dan itu Indonesia menikmati sekali, Pak. Cuma ada satu problemnya, tantangannya. Oke, apalagi nih Pak, silakan. Nah, ini. Kalau di sektor-sektor yang kendaraan pribadi, kita mendengar banyak pemerintah ingin ada brand-brand nasional merajalela di situ, pengen meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri atau dikenal dengan TKDN. Tapi di sektor industrial ini, transportation industrial ini yang masih belum, Pak. Ya, kita tahu bahwa kapal memang ada bikinan nasional, tapi perlu catat bahwa mesinnya, elektroniknya, alat navigasinya, dan lain sebagainya relatif masih import. Bikinnya iya besi, Krakatau Steel sebagian, yang import juga dibikin menjadi kapal di galangan nasional. Itu pun hanya kapal yang besar sekali juga belum bisa di galangan kita, masih di galangan Korea, di galangan China, di galangan Eropa gitu ya. Tapi mesinnya kita import, propellernya kita import. Bahkan manhole, Pak, di kapal banyak manhole, jendela, itu juga masih import. Kita nggak punya industri hal itu. Kita nggak punya industri manhole, piping, segala kita nggak punya. Besi oke, pelat, Krakatau Steel. Kita bengkokkan, kita tekuk, kita las, tapi the whole item. Jadi ya kita boleh fair, coba aja hitung kalau bangun kapal penumpang kapal. Berapa persen TKDN-nya? Saya khawatir jauh lebih kecil daripada yang dideklar oleh pemerintah. Kalau mau dihitung benar-benar, Pak ya. Kalau kita mau hitung fair ya, kita kuliti lah semuanya. Saya yakin jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil. Itu bagaimana pemerintah sudah on the right track pemerintah. Dalam hal ini sebuah pengalihan teknologi berkaitan dengan TKDN akan pelan-pelan sesuai dengan banyak rambu-rambu yang sudah dikaitan peraturan pemerintah, perusahaan menteri dan sebagainya. Dan satu hal yang menarik bahwa sekarang Bapak kita beralih bicara nih tadi mengenai transportasi dan Bapak sudah memberikan informasi bahkan hal-hal yang di luar perkiraan saya ternyata scrap ternyata bagus harganya sekarang. Saat ini Bapak lagi aktif di sebuah asosiasi namanya APMI. Oke, Bapak beri penjelasan tentang APMI dan kemudian Bapak sebagai apa sekarang? APMI kebetulan saya dipercaya sebagai wakil sekretaris umum ya di APMI, kita nyebutnya APMI. APMI, kepanjangannya adalah Asosiasi Perusahaan Pemboran Migas dan Panas Bumi Indonesia. Jadi ini asosiasi perusahaan, Pak, yang anggotanya semua perusahaan, tidak ada anggota perorangan. Kita punya 221 anggota, ya. Jadi kalau nama-nama besar seperti El Nusa, Pertamina Drilling Services Indonesia, Apexindo Pratama Duta, TBK, Selam Bersih, Halliburton, sampai juga perusahaan-perusahaan pelaku nasional ya, seperti Bormindo, atau pelaku di daerah di Riau seperti ada ACS, APS di situ, itu anggota kita semua. Ya. Karena kita tahu bahwa drilling ini suatu kegiatan yang sangat strategis, Pak. Kalau unit itu unit operasi khusus lah, ya. Kalau di polisi namanya Brimob, kalau di TNI mungkin namanya Kopassus. Kenapa? Pasukan khusus. Nah, karena tanpa drilling, Pak, mau keluar dari mana itu minyak, itu gas? Karena the only way lewat sumur kan. Beda dengan tambang. Kalau tambang, pemboran itu hanya untuk memastikan cadangan. Semakin rapat pemboran, semakin pasti cadangan di suatu daerah itu. Ya,
Ketika cadangan udah ketemu, dibongkar pakai alat berat kan rignya pergi, dia nggak kerja lagi. Bongkar aja kalau umur tambangnya 10 tahun, ya 10 tahun cuma dibongkar pakai ekskavator, dump truck, tadi kita cerita transportasi. Kalau pemboran nggak. Selama lapangan migas itu beroperasi, terus mesti bor terus Pak. Jadi operasi pemboran itu mulai dari nyari minyaknya, sampai nanti tetes terakhir yang akan keluar dari lapangan itu didapatkan dari sumur bor. Nah itulah uniknya pemboran, never ending story. Para pejuang-pejuang pemboran, dan pemboran ini di APMI tidak hanya membor. Kita punya 21 sub bidang Pak. Sub bidang terkait pemboran. Dan yang memakai anjungan pemboran itu hanya 3 sub bidang. Drilling, workover, well service. Tapi ingat, kegiatan pemboran itu nggak cuma bikin lubang. Ada cementing, ada mud, engineering, ada fishing, ya. Macam-macam di situ, ada directional drilling. Bahkan ada yang mengatakan bahwa teknologi di NASA, di ruang angkasa itu ada dalam teknologi dalam sumur bor. Sumur bor yang hanya sekian inci, berkelak-kelok di bawah sana, sampai dengan 4.000 meter untuk menyentuh formasi yang bisa memproduksi minyak dan gas. Bahwa yang lubang kecil bisa berlaku macam-macam di situ kan. Lubangnya mungkin hanya 3,5 inci, bisa kebayang Pak. Tapi bisa melakukan berbagai macam pekerjaan dengan situ. Elektromotor, wiring, nembak, formasi di bawah situ. Dilakukan di lubang yang kecil itu. Udah kayak melakukan, kalau dokter bedah lah Pak. Betul, ya. Nah. Bahkan itu dibuat dalam sebuah film Pak. Untuk menyelamatkan bumi ini dari serangan meteorit sebesar itu, harus orang drilling. Orang drilling. Dipergunakan dalam film Hollywood kita lihat. Armageddon. Iya. Oke, berarti APMI dengan anggotanya yang lebih dari 200 itu saat ini aktif sekali kaitan dengan pemboran minyak dan gas bumi Indonesia. Persoalan apa yang paling utama saat ini lagi dihadapi oleh APMI, Pak? Oke, ini menarik. Pertanyaan Pak Irwan sangat esensi. APMI melihat pesan kepada pemerintah, satu, bahwa drilling is not the same with other activity in oil and gas. Kalau Bapak beli pompa, Bapak beli tangki, Bapak beli kompresor, kompresornya kurang perform, apa yang terjadi? Paling maintenance-nya repot, operation cost-nya nambah, maintenance cost-nya nambah, ya, downtime-nya nambah, performance kurang, paling itu kan. Yeah. Tapi kalau sumur Pak, Bapak salah handling itu sumur, zong, hilang opportunity semuanya, nggak ada yang lain-lainnya. Jadi di pemboran itu adalah one or zero. Nah, makanya dalam melaksanakan pemboran itu betul-betul pemilik perusahaan migas itu seperti Pertamina atau macam itu mesti fokus bener Pak. Karena emang nggak bisa main-main. Nah cilakanya ada mindset menyamakan antara kontraktor pemboran, sorry to say, dengan kontraktor bangun gedung. Price is everything. Nggak bisa Pak. Di dunia ini Pak, ada rupa, ada harga. Di dunia pemboran ada kata-kata optimasi pemboran. Nggak bisa asal cepat, nggak bisa asal efisien. Salah menaruh komposisi lumpur bor, ya, karena engineeringnya mungkin kurang ahli, karena di hire murah, itu bisa zong satu sumur Pak. Bisa ketemu jadi nggak ketemu. Sebagai bayangan bagi masyarakat awam, untuk satu drilling itu how much money do we have to invest? Biayanya maksudnya. Biayanya kalau di laut lebih mahal sekali Pak. Bisa satu sumur itu mungkin 50 juta US dollar. Dan itu bisa zong kalau saya salah dalam hal handling ya. Iya. Salah handling. Jadi apa yang taruh di sumur, di tengah lautan, di pinggir gunung, di tengah rimba, di tengah laut. Nah ini mesti betul-betul dilakukan oleh orang yang expert. Oleh alat yang expert Pak. Kalau alatnya nggak benar karena mau serba murah, di titik kritis, pompanya mati. Problem toh? Ya? Pompa mati tidak di titik kritis, no problem. Pompa mati di titik kritis, konstruksi sumur bisa buyar Pak. Dan bisa isi air semua, bisa zong. Jadi saya mau mengatakan bahwa pemboran itu yang mau nggak mau Pak, anak emas. Pemboran itu mesti proud. Dan harus ada klausal-klausal pay attention yang leg spesialis. Dia nggak bisa sama antara bikin sumur sama bikin pipa, nggak bisa sama Pak. Kalau peraturannya sama, fokusnya sama antara bikin sumur dengan bikin pipeline, wah ini. Makanya kalau perusahaan asing Pak, dia cuma merhatiin ngebor doang. Cuttingnya dari lumpur bor
sudah ketemu hidrokarbon belum? Kalau mengatakan udah ketemu prospek hidrokarbon, itu langsung toast wine, Pak. Dia nggak nanya yang lain, dia nggak nanya kompresor, dia nggak nanya pipeline, dia nggak peduli. Dia nanya, bagian pemboran gimana hari ini? Udah ada indikasi belum bagian mat engineeringnya? Iya. Kan? Waduh, Dia cuma secara, nanya itu aja. secara teknis, waduh, saya ngebayangin sebuah investment secara teknis, kemudian secara apa namanya, untuk mendapatkan satu titik itu aja sudah merupakan satu hal yang penuh upaya. Dan bagi kami, Oke, Pak, itu menarik. bagi kami APMI, Hmm. melakukan Sebagai closing Ah. statement Bapak apa mengenai Bagi APMI, Pak, ya melakukan pemboran dengan aman, terhindar dari accident, ya, itu bukan kebanggaan, itu suatu mandatori, Pak. harusan ya. Ya, itu keharusan. Bagi kami pemboran itu ya harus sesuai prognosa. Ketika seorang geologis dan geofisik menentukan suatu titik bor, tentu dia udah melakukan suatu kajian mendalam, Pak. Dan bagi kami mengatakan it is unreal until it is drilled. Artinya, kami bukan sebagai kontraktor bikin jalan dari permukaan ke bawah, Pak. Bagi kami bahwa kami mesti menemukan prognosa itu dengan optimasi drilling. Kami tidak hanya, nggak ketemu, kami hanya bikin jalan dari atas ke bawah. Oh, that's not us. We have to be sure that we are optimized in doing drilling works, sehingga itu prognosa ketemu. Karena ketika satu titik, di satu kedalaman, di satu formasi oleh geological and geofisik, itu kan sudah melalui suatu kajian. Itu kira-kira, Pak. Jadi kepuasan kami adalah menemukan minyak dan gas di bawah situ. Wow, closing statementnya sangat menarik. Dan sahabat transportasi, benarkan seperti saya katakan tadi bahwa kalau bicara tentang Pak Titoloho, dari berbagai sudut beliau mengetahui. Dan sekarang terakhir kita bicara tentang pemboran minyak dan gas bumi. Dan jangan lupa, Pak Titoloho nanti akan juga sebagai host di kegiatan kita ini. Jadi dalam beberapa kesempatan nanti akan sahabat transportasi akan ditemani oleh Pak Titoloho, bukan hanya saya sebagai hostnya. Dan jangan lupa, kita kembangkan terus channel podcast kita, dan saya harapkan kepada sahabat transportasi untuk like dan subscribe. Kita bangun informasi tentang transportasi di Indonesia ini dengan lebih maju dan mantap. Terima kasih Pak Titoloho. Salam sukses. Salam olahraga juga. Iya. Salam transportasi Indonesia.